Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani adanillah wa iyyakum, alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di masjid ini. Semoga Allah catat duduknya kita ini sebagai amal saleh yang akan menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adhanillah wa iyyakum. Setelah kemarin kita bahas tentang tiupan sangkakala yang pertama, kedua ya setelah dimatikan semua, kemudian pada tiupan yang kedua dibangkitkan oleh seluruh manusia akan dibangkitkan. Kemarin ada tiupan pertama, kedua, ya kan? Pertama mematikan, kemudian tiupan kedua ini akan membangkitkan. Pada tiupan kedua manusia akan dibangkitkan. Ya. Nah, yang dimaksud dengan hari kebangkitan, ya, hari Yab'ats, ya, yaitu dikembalikannya arwah kepada jasadnya. Mana kita tahu bahwa setelah pertemuan atau tiupan sangkakala pertama dimatikan seluruh makhluk, kemudian Allah hancurkan semuanya dan Allah kirimkan hujan, ya, karena jarak antara satu tiupan dengan tiupan berikutnya sekitar 40, wallahu a'lam, 40 hari, entah 40 bulan atau 40 tahun atau 40 abad, kita nggak tahu hitungannya. Yang jelas Allah turunkan setelah itu hujan yang membuat tubuh-tubuh manusia ini kembali hidup, ya, dan manusia dihidupkan di adbu zanab, yaitu satu tulang di tulang ekornya yang sangat kecil. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala kemudian menghidupkan manusia. Dikumpulkan manusia, dikembalikan kepada kejadian dia semula, ya, dibangkitkan. Mereka mulai tumbuh seperti tumbuhnya kecambah. Kita nanti akan tumbuh setelah badan kita hancur, debu kita sudah kemana-mana. Yang dimakan oleh hewan dibangkitkan, dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibakar kemudian ditabur abunya, dikembalikan lagi, taburan itu dikumpulkan lagi oleh Allah, dimasukkan lagi, dikumpulkan, dikembalikan kepada sedia kala. Maka itu dikatakan hari kebangkitan, yaitu dimaksud hari dikembalikannya ruh atau arwah kepada jasad-jasadnya, sehingga manusia akan kembali hidup ketika itu. Ya, kita semua akan kembali hidup dan akan digoncangkan bumi dengan segoncang-goncangnya. Ya, ini masih kejadian hari kiamat. Digoncangkan bumi dengan segoncang-goncangnya, kemudian akan terbuka kubur manusia seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zalzalah, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan, dibuat dengan guncangan yang sekencang-kencangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, kemudian bumi mengeluarkan apa yang dia pikul selama itu, apa yang selama ini dia bawa, dikeluarkan bebannya. Wa qala al insanu ma laha, ya, keluarlah manusia dari kuburnya dalam keadaan hidup, dan manusia berkata, ma laha, ada apa ini? Ya. Dan yang orang pertama kali akan dibuka kuburnya adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan seluruh manusia setelah kubur Nabi dibelah, dibungkak, kemudian bangunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kuburnya, dan semua manusia juga akan dibangkitkan, dan orang yang meninggal dalam dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia keadaannya ketika dia mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata 'alaihi. Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika dia mati. Maka itu ikhwani a'adhanillah wa iyyakum, biasakanlah ketika kita akan tidur, tidur itu mati kecil. Tidur itu mati kecil. Bukankah kita ketika tidur berdoa, Bismikallahumma amutu wa ahya, atas namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Ketika kita akan tidur, maka disunnahkan kita berwudu. Disunnahkan kita berwudu. Karena kalau seandainya roh kita diangkat ketika itu, maka kita mati dalam keadaan berwudu suci. Ya, maka itu doa, salah satu doa ketika akan tidur apa? Bismikallahumma wada'tu janbi wa bismika arfa'u. Atas namamu ya Rabbi, aku letakkan punggungku, aku letakkan badanku. Wa bismika arfa'u, dan atas namamu juga aku diangkat rohku. In amsakta nafsi faghfir laha, jika kau tahan ruhku ya Allah, tidak kau kembalikan lagi ke dalam badanku, faghfir laha, ampunilah. Ya. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ba'da qasadihi, ketika kau lepaskan atau kembalikan lagi ruhku, maka jagalah ruhku itu sebagaimana kau jaga hamba-hambamu yang saleh. Ini salah satu doa dari ketika akan tidur. Ya. Jadi antum doa tidur jangan cuma Bismikallahumma amutu wa ahya saja. Ini latihan mati. Latihan mati. Saya mengumpulkan ada sekitar 14 tata cara adab ketika akan tidur. Mulai dari membaca muawwidzatain dan al-ikhlas, kemudian meniupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke seluruh badan, kemudian apalagi membaca ayatul kursi, kemudian apalagi membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, dari aman Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai akhir. Ya. Terus ada juga zikir pelepas lelah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa zikir pelepas lelah? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Ini disunnahkan kita ketika kita akan tidur. Ini dianjurkan, hadis-hadisnya sahih. Ya. Inilah perlunya kita mengaji dan belajar, baca buku, bertanya, ya kan? Jadi ketika kita mati itu latihan, tidur itu latihan mati. Tidur itu latihan mati. Jangan kita bacanya Bismikallahumma amutu ahya tidur langsung. Begitu saja boleh? Boleh. Itu saja boleh, tapi alangkah baiknya juga kalau kita baca doa-doa yang lain. Ya, membaca surat As-Sajdah, membaca surat Tabarak sebelum tidur. Lama banget, As-Sajdah aja berapa ayat, At-Tabarak berapa ayat, ya subhanallah. Antum kadang-kadang ribut nggak bisa tidur, setelah Isya nggak bisa tidur. Kenapa? Iya, karena nggak bisa tidur karena kita di depan televisi, nggak bisa tidur. Atau ketika kita ngobrol di pos ronda, ya nggak bisa tidur. Tapi kalau antum masuk ke kamar, kemudian baca surat As-Sajdah, membaca surat Tabarak, Al-Mulk, ya kan? Kemudian membaca muawwidzatain, qul a'udzu birabbin nas dan a'udzu birabbil falaq, baca al-ikhlas, kemudian baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya kan? Masih belum ngantuk juga, baca doa-doa yang lain. Bismikallahumma amutu wa ahya, atau zikir melepas lelah yang tadi yang Nabi diajarkan menantunya dan anaknya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku ajarkan zikir yang dia lebih baik daripada kau mempunyai seorang pembantu. Ya. Doa zikir, kata Fatimah, mau ya Rasulullah. Itu ceritanya ketika dalam satu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa banyak orang budak. Lalu Fatimah radhiyallahu anha, karena rumahnya dia bekerja sangat capek, dia minta pembantu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta 1 orang budak untuk membantu pekerjaannya di rumah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam
malah mengajarkan zikir ini. Maukah aku ajarkan kalian sebuah zikir yang jika kalian baca zikir ini, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian mempunyai seorang pembantu. Ya. Itu zikir apa tadi? Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Ya kan? Ini kemudian baca bismikallahumma wada'tu janbi wa bismika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka salihin. Kemudian baca Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawatu amri ilaik wa ja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku beriman kepada semua kitab yang kau turunkan dan kepada nabi yang seluruh nabi yang kau utus. Kalau seandainya dia wafat, kata Nabi SAW membaca doa itu, dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita nggak tahu pagi-pagi itu kita bangun apa enggak. Coba antum pelajari zikir menjelang tidur, ya, zikir menjelang tidur, zikir tidur di seputar tidur, mulai dari akan tidur, kemudian kalau malam bangun, ada saat-saat istijabah doa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bangun di tengah malam dari tidurnya, kemudian dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah rabbighfirli, maka Allah hapus semua dosanya. Allah hapus semua dosanya. Kemudian ketika dia meminta saat itu, Allah kabulkan doanya. Itu belum antum sholat, baru bangun dari tidur. Betapa banyak kita sia-siakan waktu. Kita terkadang bangun cuma sekedar masuk kamar mandi lalu tidur lagi. Seandainya kita baca zikir ini, kita baca amalan ini akan menghapus dosa kita walaupun kita bangun sekedar cuma untuk ke kamar mandi. Syukur-syukur antum bisa sholat di tengah malam, ya kan? Kalau enggak, baca doa ini, zikir ini. Dan para ulama mengatakan zikir ini enggak akan bisa mudah dilakukan oleh siapa saja. Ini hanya orang-orang yang lisannya tidak pernah berhenti berzikir. Karena begitu dia bangun, otomatis dia ngomong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah rabbighfirli rabbighfirli. Kemudian dia berdoa, rabbi ij'alni minal muttaqin. Doa, semua doa yang dia inginkan, apa saja dia minta sama Allah, Allah kabulkan saat itu. Hadisnya sahih. Ya. Kemudian ketika dia mimpi, apa yang harus dilakukan ketika dia mimpi buruk? Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Antum bisa bayangkan, mau tidur itu adalah saat-saat saat-saat terlemah manusia, ya kan? Tidur, dia lagi tidur, kita bacok, kita apa, nggak ngelawan. Kita juga begitu ketika lagi tidur. Kalau ada orang yang berbuat jahat apa-apa, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita lagi tidur, kondisi terlemah kita. Maka saatnya, di saat itulah syaitan datang mengganggu, merusak kita. Ya, betapa banyak setan datang berusaha untuk mengganggu dan menyesatkan manusia di saat ketika mereka sedang tidur. Karena saat-saat itulah saat-saat mereka jauh dari zikrullah. Kita lagi tidur, gimana zikrullahnya? Ya. Kalau kita tidak penuhi ketika kita akan sholat, ketika akan tidur dengan zikir-zikir yang disunnahkan, ini akan sering masuk. Ini pintu syaitan masuk di sini. Ya. Kalau kita sulit untuk bangun tidur, kenapa? Wajar tidurnya nggak baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kata ulama, orang yang mau tidur membaca doa ini, dia tidur dalam keadaan Islam. Allah akan mudahkan dia untuk beramal saleh. Salah satu yang dimudahkan oleh Allah adalah qiyamul lail. Mungkin ini salah satu sebab kenapa kita terkadang enggan untuk bangun malam. Kenapa? Zikir ketika tidurnya asal jadi. Kadang-kadang kita bacanya maklub, terbalik, bismikallahumma ahya wa amut. Ya kan? Ini yang masyhur. Di mana-mana diajarkan bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ini masyhur, hadis ini maklub, terbalik. Mestinya bismikallahumma amutu wa ahya. Ya Allah, atas namamu aku mati dan aku hidup. Itu yang sahih, yang diriwayatkan Imam Bukhari, bukan ahya wa amut.
Atas namamu kami hidup dan kami mati. Aku hidup dan aku mati. Lo ketahuan antum mau tidur, berarti kan mau mati. Karena tidur itu adalah gambaran kecil dari kematian. Dan Nabi SAW mengatakan, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata fi wa ala ma mata alaihi. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan ketika dia mati. Sesuai dengan keadaan dia mati. Maka itu Nabi SAW bersabda, man mata, man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kenapa? Karena dia membacakan tauhid. Ya kan? Ketika dia mati, berarti dia mati di atas tauhid. Nah, kita tahu bahwa la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Ya. Jadi usahakanlah, belajarlah ketika menghadapi kematian. Jadi jangan kita anggap kematian itu sesuatu yang nggak bisa dipelajari. Kita tahu ilmunya kematian itu kan. Nabi SAW akhir kalami la ilaha illallah, bisa masuk surga, ya kan? Lalu bagaimana cara berlatihnya? Berusahalah untuk mengikuti ketika ada orang mengucap la ilaha illallah. Berusahalah menjawab azan, salah satunya, ya kan? Ketika azan asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Karena kita nggak tahu, kita nanti kalau seandainya lisan kita terbiasa menjawab azan, di akhir kematian kita ada anak kita mentalkin, Pak, ucapkan la ilaha illallah. Kita terbiasa mendengar itu, kemudian kita terbiasa untuk mengikuti, mengulangi ucapan, ya kan? Kita la ilaha illallah. Bukannya kita berharap akhir hayat kita itu adalah akhir yang husnul khatimah, akhir yang terbaik, ya. Jadi harus kita perhatikan ya, saat kematian ini sangat-sangat mengerikan. Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika di akhir kematiannya beliau menangis. Ditanya sama anaknya, kenapa kau menangis? Kata Abu Hurairah, aku menangis bukan karena aku ingin berpisah dengan dunia, tapi aku menangis karena aku akan melakukan perjalanan yang sangat jauh, sedangkan bekalku sangat sedikit. Abu Hurairah yang meriwayatkan ribuan hadis bilang bekalnya masih sangat sedikit. Dia sudah tinggalkan dunia, mulazamah langsung kepada Nabi SAW di Masjid Nabawi, masih merasa bekalnya sangat sedikit. Kita merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari kematian. Bukankah kematian itu datang tiba-tiba? Kita nggak tahu kematian itu datang kapan. Apa ada di kuburan itu tertulis khusus untuk orang tua? Nggak ada. Di kuburan nggak tertulis khusus orang tua. Siapa aja bisa masuk sana. Yang tua masuk, yang muda masuk, laki masuk, perempuan masuk, anak kecil masuk, orang tua masuk. Orang tua kakek-kakek yang sudah pikun masuk, balita juga masuk. Dari mana kita merasa aman dari kematian? Jangan merasa aman dari kematian, makanya belajarlah pada kematian. Kata Nabi SAW, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Kita akan dibangkitkan sesuai dengan ketika kita mati. Mana mungkin kita mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita merasa aman, saya banyak amal pahala, nggak apa-apalah maksiat sedikit, nanti akan Allah ampuni dosa kita. Bagaimana kalau pas ketika maksiat Allah ambil nyawa kita? Kita dibangkitkan dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah, naudzubillah, nasallallahu salamatu wal afiyah. Ya, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dari kematian yang buruk, dari su'ul khatimah. Kita berlindung pada Allah. Jangan ngerasa aman, jangan kita merasa bahwa amal saya sudah cukup, amal saya sudah banyak, saya mati akan husnul khatimah. Jangan merasa aman seperti itu, ya. Kata Nabi SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalannya para penghuni surga.
hatta wa bainahu wa bainaha zira'an, hatta sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal lagi. Fa yasbiqu alaihil kitab, tapi catatan ketentuan takdir Allah berbicara lain. Fa ya'malu bi amali ahli nar wa yadkhuluha, naudzubillah. Ketika di akhir hayatnya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang beramal dengan amalan seakan-akan dia beramal dengan penghuni surga. Kemudian jarak antara dia dengan surga, maksudnya kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, jarak antara dia dengan kematian tinggal sejengkal lagi. Fayasbiqu alaihil kitab, ketentuan Allah berbicara lain. Fayamalu bi amali ahlin nar, kemudian dia beramal dengan amalannya penghuni neraka. Naudzubillah. Fayadkhuluha, sampai akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Sepanjang hayatnya dia beramal seperti amalan penghuni surga, tapi di ujung akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Ini jangan kita merasa aman, karena salah satu sebab timbulnya kesombongan adalah amal soleh. Ini bukan berarti kita nggak boleh beramal soleh, kita wajib beramal soleh. Tapi jangan sampai ketika kita beramal soleh lalu timbul ujub, sombong, takjub dengan amal yang kita buat, terkagum-kagum dengan amal soleh yang kita lakukan. Jangan sampai, ya. Kebanyakan kita, ya, ketika kita sanggup sholat berjamaah di masjid, ketika dengar azan kita menjawab azan, kemudian kita berangkat menuju masjid, kita lewati sekumpulan orang yang tengah main catur di pos ronda, kita katakan penghuni neraka, ya, atau orang awam nggak ngerti dia. Kenapa antum nggak doakan kebaikan untuk mereka? Ya, karena yang datang ke masjid belum tentu masuk surga. Ya. Yang kita khawatirkan ada wa inna ahadakum la ya'malu bi ahlin nar. Dan ada di antara kalian yang beramal seperti beramalnya orang-orang atau penghuni neraka. Fayasbiqu alil kitab, sampai jarak apa? Hatta bainahu wa bainaha illa dhira, sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal lagi. Fayasbiqu alil kitab, ketentuan Allah mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlil jannah wa yadkhuluha, ya, sampai akhirnya ada orang yang beramal dengan amalan apa, sampai akhirnya dia di akhir hayatnya beramal dengan amalnya para penghuni surga, sampai akhirnya dia masuk ke dalamnya. Subhanallah. Ya. Boleh jadi tatkala kita melihat seseorang melakukan maksiat, kemudian kita remehkan dia, kita katakan ini apaan itu, kerjaannya kayak begitu. Saya alhamdulillah udah kenal sunnah, ya kan? Boleh jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan sebuah ketetapan di akhir hayat kita, naudzubillah, kita berlindung pada Allah dari keburukan seperti ini, ya kan? Kita yang sudah beramal saleh tiba-tiba hati kita dibalik oleh Allah, subhanallah, naudzubillah, balik hati kita, lalu kita beramal dengan amalan penghuni neraka. Dan begitu kebalikannya, mereka yang dalam kemaksiatan tiba-tiba Allah berikan dia hidayah sehingga dia beramal dengan amalan penghuni surga. Ya, makanya jangan terlalu meremehkan orang lain, ya. Nah, Rasulullah sallallahu, kita lanjutkan lagi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan ihram haji atau umrah, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah. Subhanallah. Orang yang wafat ketika dia dalam keadaan ihram, ketika dia bangkitkan dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, mengenakan pakaian ihramnya. Ya, mengenakan pakaian ihramnya. Ini orang-orang yang bertalbiyah, orang-orang yang baik, husnul khatimah, yang wafat di tanah suci. Jadi kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang wafat di tanah suci, jangan terlalu ditangisi, biarkan. Kita doakan kebaikan, semoga beliau wafat dalam keadaan ihram, supaya keluarga kita yang wafat di sana dalam keadaan ihram. Nanti ketika Allah bangkitkan, dia bangun dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya.
Ini orang-orang yang husnul khatimah. Tapi bagi orang-orang contohnya orang-orang yang makan riba, orang yang makan riba, dibangkitkan seperti orang-orang yang dalam keadaan kesurupan. Antum lihat orang kesurupan kayak gimana? Gak bisa berdiri, sempoyongan, matanya gelap, miring, geradak sulu, jalan sana, jalan sini, sempoyongan ke sana kemari. Ini orang yang kesurupan. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Alladzina ya'kulur riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas." Dan orang-orang yang memakan riba dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya dalam keadaan sempoyongan seperti orang sedang kemasukan syaitan. Ini orang pelaku riba, naudzubillah. Ya. Ini pelaku riba. Ini juga unik juga. Ya, makanya ikhwani adzalillah wa iyyakum, ketika sudah ngaji, berusahalah tinggalkan riba apapun alasannya. Ini amalan yang Allah Subhanahu wa taala umumkan perang bagi pelakunya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illam ya'malu fa haribu binallahi wa rasulih." Bagi orang yang enggak mau berhenti mengerjakan riba, maka umumkan perang bagi mereka dari Allah dan Rasulnya. Pelaku riba. Jangan ke alasan kita mengerjakan riba kita katakan ini darurah, usaha saya harus berkembang, gimana saya harus cari duit, di mana saya harus cari modal. Kalau bukan dengan cara riba, nggak ada, ini bukan darurah. Kalau seandainya antum nggak ambil uang ke bank nggak apa-apa, antum tetap bisa makan. Yang darurah itu kalau seandainya antum nggak ambil, mati antum. Ya kan? Bukannya miskin. Miskin itu bukan darurah. Kalau kita nggak ambil bunga dari pinjaman dari bank, kita jadi miskin. Miskin itu bukan darurah. Justru kaya itu yang darurat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak khawatirkan kalian itu ketika miskin. Ya, aku khawatirkan ketika kalian kaya." Ya kan? Kenapa banyak orang kaya masuk ke dalam neraka? Orang banyak yang ibadah itu rata-rata orang-orang miskin kebanyakan. Kenapa? Himpitan dunia yang berat, dia putus asa, hopeless, nggak bisa minta sana minta sini, kemana larinya? Ke Allah Subhanahu wa taala. Maka orang miskin banyak yang taat ibadah. Maka Nabi SAW khawatirkan umatnya itu bukan dengan kemiskinan, tapi ketika Allah buka perbendaharaan dunia di hadapannya. Ya. Sekali lagi, miskin itu bukan darurat. Jangan dijadikan alasan untuk mengambil pinjaman dari bank. Jangan jadikan alasan miskin, nggak punya rumah, nggak punya motor, jadikan alasan untuk minjam ke bank dengan cara riba. Jangan. Lebih baik kita jalan kaki. Lebih baik kita jalan kaki daripada punya motor tapi kreditan dengan cara yang riba. Lain cerita kalau seandainya kita ambil dengan tidak dengan cara riba, ya. Boleh berhutang, boleh, tapi jangan cara riba. Wah, nggak ada zaman sekarang model kayak begitu. Ya kalau nggak ada ya udah sabar. Antum punya apa di rumah? Oh, tapi anak udah butuh kendaraan. Antum punya apa di rumah? Kalau antum bilang antum butuh kendaraan, di rumah antum punya apa? Punya televisi, jual televisi. Ya. Punya lemari, jual lemari. Kalau antum bilang antum butuh motor. Kita punya bangku, jual bangku. Ya kan? Kalau antum merasa bahwa itu perlu dan itu darurat menurut antum gitu kan. Jual yang ada di rumah. Di rumah masih banyak perabotan di rumah. Tapi bilang darurat. Dari mana hukumnya? Dari mana dalilnya? Di rumah masih banyak harta benda, dibilang darurat. Kalau nggak minjem saya nanti nggak bisa makan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pakaiannya masih berlemari-lemari. Ya. Jual lemarinya, jual pakaiannya. Pakaian kita cuma butuh 3 atau 4 setel. Ya kan? Jual. Kalau antum merasa butuh punya mobil buat ngojek, nggak ada, ini harus ya jual, harus berani modal. Kalau perlu rumah antum jual. Kalau ada rumahnya. Ya kan? Dan ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, punya rumah itu nggak wajib. Punya rumah itu nggak wajib.
Kewajiban kita sama istri adalah memberikan mereka tempat tinggal di mana kita tinggal. Itu kewajiban kita sama istri. Ya kan? Tinggal nggak mesti di mana, nggak mesti di rumah sendiri kan? Di rumah kontrakan juga tinggal namanya. Ya kan? Jangan kita terpengaruh dengan gaya hidup hedonis kayak begini, ya. Sudah kebutuhan. Rumah harus punya motor 1, 2, 3, bahkan satu rumah 3 motor. Semuanya kredit. Alasannya darurat. Dari mana jalannya motor ketiga, motor keempat itu darurat? Antum punya motor 1, 2, 3 dibilang darurat, masih mau punya motor lagi dibilang darurat. Cuma sekedar ini udah tahunnya udah kelamaan ya, mau ganti motor baru. Ya jual motor yang lama. Kalau nggak mampu ya beli ya apa adanya, jangan minjem, jangan pakai duit riba. Ya, jadi jangan sampai udah ngaji tapi masih pakai motor dibeli dengan cara riba. Udah ngaji masih mainin BPJS, pakai asuransi, ngapain antum? Kayaknya percaya sama Allah aja. Ya. Jadi ikhwani a'adhanillah wa iyyakum, dan inilah hari kebangkitan yang diingkari oleh orang-orang kafir, ya, dan dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Qaf, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kalian sungguh sangat lalai dengan keadaan-keadaan gini. Ketika kematian, ketika nufiha fis sur, ketika ditiupkan sangkakala, ketika kalian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Ya. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka dibukakan ketika itu mata kita, dapat menyaksikan, dapat melihat hari yang sangat berat itu, hari kebangkitan, ya. Ini orang-orang kafir tidak mengimani hal ini. Mereka tidak yakin akan ada hari kebangkitan. Mereka anggap sudah mati itu istirahat terakhir, selesai sudah perjalanan hidupnya dia. Tidak ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap semua, apalagi orang-orang Nasara, menganggap mereka mati udah pasti masuk surga. Enak banget. Ya, apakah mereka sudah tekan kontrak sama Allah, bilang setiap mati pasti masuk surga? Dari mana jalannya? Mereka bilang kita antar saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir. Bukan terakhir, baru mulai. Ya. Dan orang-orang kafir seperti Allah Subhanahu wa taala surat At-Taghabun, za'amal ladzina kafaru alla yub'asu, ya, alla yub'asu, qul bala wa rabbi la tab'asunna. Orang-orang kafir semua menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan kul, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kul, katakan, bala wa rabbi la tub'asunna. Yang benar adalah Rabb kalian pasti akan membangkitkan kalian. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Nah, baru ketika nanti hari berbangkit itu ada, ya, baru orang-orang yang tadi mengingkari hari kebangkitan ini, mereka katakan mereka menyesal karena tidak beriman. Orang-orang beriman menyesal karena tidak maksimal dalam berbuat ibadah di dunia. Jadi orang-orang kafir ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka nyesal. Kenapa saya dulu nggak beriman? Kenapa dulu saya tidak mengikuti orang-orang Islam? Kenapa saya mengikuti nenek moyang? Kenapa saya mengikuti pastor-pastor atau pendeta-pendeta durjana yang mengajak saya kepada kesesatan? Mereka saling menyalahkan antara satu yang lainnya. Ya. Berkata qala qarinuhu ma aghwaytuhu walakin walakin kanu fi dhalalin ba'id. Ya kan? Mereka saling berdebat, ya. Qala qarinuhu, berkata teman-temannya dari kalangan jin, ya, ma aghwaytuhu, kami tidak menyesatkan kalian, laqad kana fi dhalalin ba'id, kalian sendiri yang udah sesat. Ya kan? Memang biasa seperti itu iklan. Minumlah obat ini, ya kan? Ya enggak?
Kalau nggak sembuh hubungi dokter. Ya kan? Iklan. Ketahuan antum yang jual, kenapa nggak sembuh hubunginya dokter? Ya, tuh paham nggak? Iklan gitu kan? Sakit kepala, minum obat ini. Kalau nggak sembuh, hubungi yang jual ente dokter. Tukang iklan kayak begitu, setan kayak begitu, ya kan? Ayo ikuti. Begitu kita ngikut, mau itu walakin kanu fi dhalalin bain. Bukan kami yang menyesatkan, dia yang udah sesat. Ya kan? Sama iklan sama kayak gitu. Ayo, antum sakit kepala, minum obat ini. Kalau nggak sembuh, kemana? Hubungi dokter kan? Sama setan kayak gitu kelakuannya. Antum percaya aja begitu udah sakit, minum obat ini deh. Padahal antum lagi diakal-akalin kan? Diakalin antum. Percaya aja kita itu kalau sakit minum obat ini. Jika 3 hari tidak sembuh, hubungi dokter. Buat apa kalau gitu antum beli sama antum yang ke dokter aja sekalian? Betul nggak? Ngapain kita beli obat dia? Ya kan? Anak panas, minum obat ini. Kalau nggak turun-turun panasnya, hubungi dokter. Ngapain antum jualan obat kayak gitu? Ya kan? Jualan obat kayak gitu, tukang obat. Ya kan? Cuman bedanya kalau dulu tukang obat di pinggir jalan, ya kan? Gelar kain hitam. Ya, pakai ajira orontek, rame yang nonton itu. Sekarang di TV-TV kayak begitu sama, ya kan? Sama. Ini syaitan kayak begitu kerjaan. Pengiklan, tukang iklan aja, ya kan? Iklan di televisi maupun di media cetak, semua padahal dia ngiklanin, tetep aja ditulisnya apa? Dia yang cetak, tapi tetap aja isi di luar tanggung jawab percetakan. Antum yang cetak. Enak banget antum angkat tangan. Antum yang cetak, antum yang sebarkan. Kok isi di luar tanggung jawab percetakan? Emang antum nggak baca apa yang untuk cetak? Hah? Segampang itu gitu ngomongnya. Enak banget. Kita percaya aja lagi kan? Isi di luar tanggung jawab percetakan. Loh, lalu antum nggak cetak ngapain? Nyari duit. Ya kan, saya gitu kan, ketahuan dia cari duit. Dia nggak pikir yang dicetak itu merusak bangsa apa enggak, ya kan? Nggak mikir. Padahal dia akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat-kalimat begini yang banyak menyesatkan manusia. Ya. Maka kita jangan tertipu dengan jargon-jargon. Jangan tertipu dengan janji-janji muluk. Jangan tertipu. Antum kalau nggak ikut pemilu nanti kita akan dikuasai orang kafir. Emang kenapa? Ya kan? Emang Indonesia lebih mulia, Jakarta ini lebih mulia dari Mekah? Hah? Di Mekah, Nabi tinggalkan itu Mekah. Ada Ka'bahnya di dalam. Ya kan? Ada Ka'bahnya. Rumah Allah, tempat termulia di muka bumi ditinggalkan sama Nabi SAW. Diurus sama siapa? Musyrikin. Ya enggak? Mekah diurus oleh Abu Jahal dan teman-temannya kan. Nabi hijrah. Memang Jakarta lebih mulia dari Mekah? Hah? Gitu. Waduh. Setiap 5 tahun setiap ada pemilu diakal-akalin kaum muslimin sama tukang iklan. Syaitan. Dibuat kita rasa takut yang luar biasa. Oh, nanti kalau dia menang Syiah akan berkuasa. Allahul musta'an. Syiah udah ada ribuan tahun, ratusan tahun di Indonesia udah ada. Ya? Kenapa antum takutnya baru sekarang? Kemana aja antum kata Ustaz Hakim? Kemana aja antum? Orang udah sampai Bandung, sampai Surabaya, antum masih di stasiun aja nongkrong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kena syubhat terus. Kita kena syubhat terus, diakalin terus sama tukang iklan. Ini di dunia ya, wah, ini di dunia. Nanti di akhirat juga begitu syaitan. Lepas tangan mereka. Sekarang dia ngajak, ayo zina, ayo minum khamar, ayo minta sama kuburan, ayo ini. Tapi begitu nanti itu kami enggak menyesatkan mereka. Kerjaannya syaitan. Walakin kanu fi dhalalim ba'id. Mereka yang udah sesat ya Allah. Kata Allah, la ta'tasimu ladayya. Jangan kalian berdebat di depanku. Ya, jangan kalian berdebat di depan kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang kafir mulai menyesal, yang ngikutin syaitan menyesal.
Orang-orang mukmin jauh lebih nyesal lagi. Kenapa? Dia nyesal kenapa dia nggak maksimal beramal saleh. Ya. Kenapa dia nggak sedekahkan semua tadi hartanya? Dia tahu betapa nikmatnya saat itu. Kenapa kok? Kenapa mesti tidur banyak? Kenapa mesti makan banyak? Kenapa mesti begini dan begitu? Ya, maka itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dan orang-orang yang kita cintai kemudahan di dalam menghadapi hari-hari yang sulit, yang sangat besar itu, yang semua kita pasti akan mengalaminya. Dan berbeda kita dengan orang-orang yang tidak mengerti, insya Allah, karena kita lebih tahu, kita lebih faham, kita lebih sudah tahu tentang keadaannya seperti itu. Lalu kita tidak mempersiapkan hari itu, justru ini sebuah kedunguan dan ketololan yang luar biasa. Ya, kita yakin hari itu akan ada hari yub'ats, hari dibangkitkan. Betapa kita, jiwa kita, tubuh kita yang sudah tercerai-berai, dimakan oleh cacing tanah menjadi abu, bahkan mungkin abunya juga sudah tidak ada, tapi Allah kembalikan, Allah kumpulkan lagi. Ya, tapi Allah kumpulkan lagi jiwa kita di sana. Ya. Lalu bagaimana mungkin kita berleha-leha, tidak menyiapkan hari kebangkitan, tidak menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya? Perjalanan kita masih jauh. Ya, Ana baru bilang ini baru hari tiupan sangkakala, baru yub'ats, baru dibangkitkan, belum yaumul mahsyar, belum, baru dibangkitkan nih. Habis dibangkitkan nanti kan di mahsyar dikumpulkan kita nanti kan. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut tentang bagaimana keadaan keadaan dari hari kiamat, hari yang sangat mencekam. Nanti kita akan sama-sama lanjutkan kaji kita ya. Mungkin setelah Ramadan. Ramadan libur kan? Karena nggak mungkin kita bisa kajian bulan Ramadan ya. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya untuk ana dan untuk antum semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.